Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah di hari yang kelima kita akan memasuki materi season yang ketiga ya, yaitu bagaimana basic komunikasi penyelesaian pekerjaan proyek. Nah, tujuan pembelajaran ini, setelah mengikuti pelajaran basic komunikasi penyelesaian pekerjaan proyek ini, peserta diharapkan mampu menerapkan negosiasi dalam pengisian checklist dokumen sesuai standar perusahaan. Nah, durasinya itu 8 jam pelajaran, artinya kita akan belajar tentang basic komunikasi penyelesaian proyek, itu 2 hari ya, hari Jumat dan hari Senin. Nah, basic komunikasi pemenuhan dokumen pendukung berita acara serah terima proyek. Nah, pembagian tugas yang jelas beserta peran dan tanggung jawabnya dalam suatu organisasi yang bisa digunakan untuk memberikan gambaran masing-masing fungsi secara sistematis di dalam proses serah terima proyek. Ya. Ada RASCI. RASCI itu merupakan singkatan dari Responsible, Accountable, Support, Consultant, dan Informasi. Sehingga sering disebut juga dengan RASCI chart atau RASCI chart metric. Dalam suatu organisasi, RASCI chart merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan membantu pihak manajemen dalam mengidentifikasikan peran dan tanggung jawab dari masing-masing bagian dalam mendukung serah terima proyek. RASCI dalam proses STP serah terima proyek, R itu adalah responsible, pihak yang melakukan suatu pekerjaan, A approval, jadi pihak evaluator yang mengambil keputusan. S itu support, artinya pihak yang memberi dukungan atau sumber daya. C konsul, pihak yang dimintai pendapat atau expertise. I informant, pihak yang diberikan informasi yaitu stakeholder ya. Nah, pihak yang terlibat di dalam serah terima proyek itu ada PLN regional, Direktur Bisnis Regional, kemudian PLN UIP, Unit Induk Pembangkit, ya. Ada GM, kemudian KSDM, OPCON, dan tim STP. Kemudian PLN UIKL, KITLUR, ada GM, SRM Keuangan, SRM KIT, SRM LUR, dan tim STP. Nah, alur staf serah terima aset proyek yang pertama itu konstruksi atau pembangunan proyek, kemudian komisioning yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, kemudian stop serah terima operasi pengusahaan, kemudian staf serah terima aset proyek, kemudian STP serah terima proyek. Alur tersebut diatur dalam SK direksi. Nah, jadi ini adalah alur serah terima sesuai dengan SK direksi ya 003.P garis mendir tahun 2017, di mana alurnya itu yang pertama itu adalah konstruksi. Nah, sebelum masuk komisioning, unit bersama membentuk tim staf dan STP paling lama 3 bulan sebelum rencana operasi ya. Jadi ketika saat komisioning itu kan mulai peralatan akan dioperasikan ya secara individual test ya atau secara suatu sistem. Jadi sebelum melakukan ke komisioning, emang alangkah lebih baiknya itu paling lambatnya itu 3 bulan itu sudah terbentuk ya timnya. Yang pertemuan yang ketiga dan keempat kan kita sudah bahas ya di bagaimana dalam penyerahan STP ini. Nah, setelah komisioning ya, kemudian selanjutnya itu adalah di stop ya, serah terima operasi pengusahaan ya. Nah, BA stop ini dengan dukungan dokumen yang pertama laporan hasil commissioning test, kemudian manual book, operation and maintenance, dan dokumen teknik penting
terkait operasi. 3. Risalah rapat stop tim bersama, ya, tim bersama stop, staf, dan STP. Kemudian surat persetujuan stop direktur bisnis regional. Nah, ketika sudah melakukan serah terima operasi pengusahaan, selanjutnya itu adalah staf, ya, serah terima aset project, ya. BA staf itu dengan didukung dokumen daftar inventarisasi aset, ya. Jadi memang aset-asetnya itu sudah terdaftar semuanya, terdata sebelum kita melakukan penyerahan. Nah, risalah rapat staf tim bersama staf dan STP. Kemudian nota pembukuan dari PLN UIP, ya, kepada unit pengusahaan. Kemudian BA stop. Nah, dari setelah terima aset project, selanjutnya itu adalah serah terima proyek. Nah, BHSTP dengan dokumen adalah yang pertama itu adalah FAC, yaitu BAST, kemudian ada SLO, sertifikat layak operasi, kemudian Project Compliance Report, PCR, daftar inventarisasi aset dan PDP material proyek, kemudian dokumen tanah dan bangunan, dokumen perizinan, salah satunya di dalamnya adalah AMDAL, ya, dokumen lingkungan, kemudian risalah rapat STP tim bersama staf dan STP, kemudian BA acara staf dan BA acara stop. Nah, tim bersama staf, STP itu mempersiapkan dan memproses sebagaimana persyaratan dan mekanisme stop, staf, STP untuk memenuhi target dan cara stop, staf, dan STP. Nah, ini bagaimana basic komunikasi responsible, ya. Bagaimana ini adalah satu-satu buktinya, ya, bahwa kita sudah melaksanakan. Pertama itu pembentukan tim STP, ya. Tim STP itu yang menyangkut stop, staf, dan STP. Kemudian daftar PDP project sesuai bagian proyek selesai yang akan diserah terimakan beserta harga perolehannya sesuai dengan kode akun aset tetap, ya. Kemudian di sini ini 3 bulan sebelum rencana operasi, ya. Jadi pembentukan ini 3 bulan sebelum rencana operasi. Nah, kemudian ada stop, ya, serah terima operasi pengusahaan, kemudian BA stop, ya. Ada laporan hasil commissioning test, manual book, operation and maintenance, data teknis penting terkait operasi, risalah rapat stop bersama tim STP, surat persetujuan stop direktur bersama bisnis regional, ya. Ini BA stop itu setelah SLO terbit atau bila tanpa SLO diperlukan izin operasi dari direksi, ya. Jadi intinya ketika akan melakukan BA stop itu yakinkan setelah SLO terbit atau bila tanpa SLO itu diperlukan izin operasi dari direksi. Nah, kemudian settlement PDP ke AT SAP dilakukan oleh PLN UIP, ya. 30 hari kalender setelah stop, ya, setelah terima operasi pengusahaan. Kemudian menotakan beban pinjaman, ya, selisih kurs dan biaya penyusutan atas AT, ya. Selanjutnya itu adalah staf, ya, serah terima aset pengusaha, serah terima aset project, penatabukuan nilai perolehan aset dan akuntansi penyusun. Kemudian BA staf, daftar inventarisasi aset, risalah rapat staf bersama tim STP, kemudian nota pembukuan dari PLN UIP kepada PLN unit perusahaan. Nah, staf dapat dilakukan secara bertahap. Kemudian setelah terima project, itu ada BA serah terima project. Kemudian serah terima project atas proyek selesai dapat dilakukan setelah instalasi memiliki SLO. Tim bersama STP mempersiapkan berita acara STP atas proyek selesai, ya. Kemudian masalah penting item pada waktu STP. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai transmisi dan bus 1 pembangkit, ya. Nah, setelah terima pekerjaan, setelah pekerjaan selesai 100%, penyedia mengajukan permintaan tertulis kepada pengguna barang dan jasa untuk penyerahan pekerjaan.
pengguna barang dan jasa menugaskan direksi pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan, rusak, cacat, maka penyedia wajib memperbaiki atau menyelesaikannya. Nah, pembayaran dilakukan sebesar 95% dari nilai kontrak. Sedangkan yang 5% merupakan retensi selama masa pemeliharaan, ya. Atau pembayaran dilakukan 100% dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak. Nah, penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan. Nah, serah terima pekerjaan itu meliputi sesuai kontrak itu terdapat dua jenis serah terima pekerjaan. Ada serah terima pekerjaan tahap 1, ya. Ada serah terima pekerjaan tahap 2. Nah, secara internal, institusi PLN, penyerahan pekerjaan kepada institusi PLN terkait menggunakan pihak ketiga sebagai pengawas pekerjaan. Nah, serah terima pekerjaan dari tim supervisi konstruksi kepada tim unit pelaksanaan pembangunan UPP yang bertanggung jawab melakukan supervisi komisioning sampai selesai. Nah, serah terima pengoperasian dari yang mewakili owner, pemilik proyek dan UIP, ya, kepada institusi yang akan bertanggung jawab melakukan operasi. Itu bisa pemilik atau pengelolaan aset, PLN regional, atau anak perusahaan. Serah terima proyek dari pemilik proyek UIP kepada pengelola aset. Nah, secara internal, institusi PLN menyerahkan pekerjaan kepada institusi PLN terkait. Nah, yang ini tidak menggunakan pihak ketiga sebagai pengawas pekerjaan. Jadi yang pertama itu serah terima pengoperasian dari yang mewakili owner, pemilik proyek, kepada institusi yang akan bertanggung jawab melakukan operasi, pemilik, pengelolaan aset, PLN regional, atau anak perusahaan. Serah terima proyek dari pemilik proyek UIP kepada pengelola aset. Nah, kemudian serah terima pekerjaan pembangkit secara internal, institusi PLN penyerahan pekerjaan kepada institusi PLN terkait. Yang pertama, serah terima pekerjaan dari tim supervisi konstruksi kepada tim unit pelaksana pembangunan yang bertanggung jawab melakukan supervisi komisioning sampai selesai. Dapat dilakukan secara parsial. Unit 1 diserahkan, diikuti unit 2. Kemudian serah terima pengoperasian dari yang mewakili owner, pemilik proyek UIP, kepada institusi yang akan bertanggung jawab melakukan operasi atau pemilik pengelolaan aset, PLN regional atau anak perusahaan. C. Serah terima proyek dari pemilik proyek UIP kepada pengelola aset. Nah, serah terima pekerjaan tahap 1, serah terima pekerjaan tahap 1, sesuai kontrak pekerjaan dengan pihak ketiga kontraktor, diatur bahwa serah terima pekerjaan tahap 1 berita acara serah terima tahap 1 dapat dilakukan apabila pekerjaan telah selesai 100% dan telah dilakukan pengujian atau commissioning di luar pengujian thermovision dan kebisingan tanggung jawab PLN. Nah, kemudian serah terima pekerjaan tahap 2 telah menyelesaikan masa pemeliharaan dengan tidak ada pending item baik minor maupun major dan dilengkapi dokumen. Yang pertama itu adalah dokumen pengujian, kemudian as-built drawing, manual book, ya, berita acara pending item, kemudian surat pernyataan affidavit, tidak ada tuntutan dari pihak lain kepada PLN, dan terakhir itu adalah dokumentasi, ya.